Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apapun yang kamu nafkahkan dari hartamu, kamu pakai untuk apa duitmu itu, Allah tahu. Maka hati-hati kata Allah, jangan sampai zolim, memanfaatkan harta dengan zolim. Ada orang yang sangat butuh, kamu menimbun hartamu, tidak kamu kasih, sehingga orang yang butuh itu kamu biarkan dia susah, itu kamu zolim. Ada harta yang dia disimpan, ya, punya duit 100 juta, disimpan saja, tidak dikelola, ya, tidak beredar itu uang. Sementara uang itu perlu beredar. Ada orang yang membutuhkan, ada orang butuh modal, ada orang butuh untuk usaha, ada orang butuh. Kamu simpan uangmu 100 juta itu, kamu simpan saja. Itu zalim. Untuk supaya tidak zalim, bagaimana? Kamu keluarkan kompensasinya. Apa kompensasinya? Kamu keluarkan 2,5% zakatnya setiap 1 kali 1 tahun. Kalau kamu tidak keluarkan, kamu zalim kata Allah, dan kamu tidak akan ditolong oleh Allah kalau kamu zalim. Ya. Punya emas, simpan emas. Ya. Ada orang yang punya emas sampai 10-20 gram, sampai 100 gram. 1 on dia punya emas, disimpan saja emasnya. Ya. Saya pernah ngisi di depan ibu-ibu, saya bilang punya emas 1 on, 100 gram. Ya. Punya gelangnya saja 50 gram. Cincinnya dan lain-lain, anting segala macam 100 gram. Saya bilang enggak dizakatkan, ya harus dizakatkan. Oh ya Ustaz, katanya kita zakatkan tahun ini. 1 tahun ini, setelah setahun sampai hisabnya dizakatkan berapa? Kalau 100 gram 100 juta. 2,5% berapa? 2,5 juta. Oh ya, siap Ustaz. Tahun ini kita keluarkan 2,5 juta. Tahun depan, ya tahun depan saya bilang keluarkan 2,5 juta lagi. Kompensasinya kamu zolim. Karena emas itu mestinya harta benda itu bisa dikelola. Ada orang tidak punya modal bisa pakai modal, ada usaha bisa dipakai usaha, ada itu bisa dipakai bercocok tanam bisa. Kamu simpan, mengendap saja itu harta kekayaan bumi itu, mengendap saja. Itu kamu keluarkan kompensasinya. Oh lama-lama katanya setiap tahun 2,5 juta, lama-lama habis dong harta saya, habis dong emas saya. Saya bilang, ibu mau habisnya pelan-pelan 2,5 juta setahun dari 100 juta itu, atau habisnya cepat-cepat? Nah, bagaimana maksudnya cepat-cepat? Iya cepat-cepat, saya bilang, tahu-tahu dicuri orang habis. Wah, enggak bisa Ustaz katanya. Berangkas saya itu enggak bisa dicuri orang. Cuma saya yang tahu kodenya. Ya, saya bilang, kalaupun orang tidak bisa curi, saya bilang Allah tahu ibu melakukan kezoliman dengan menyimpan emas itu di berangkas sehingga itu dana tidak berputar. Itu saya bilang Allah tahu. Ketika Allah mau keluarkan harta itu, saya bilang Allah punya cara. Misalnya, saya bilang Allah kasih penyakit di perut ibu, saya bilang harus operasi. Operasinya tidak bisa di Indonesia, harus ke luar negeri, saya bilang. Kira-kira kode berangkas itu bagaimana? Keluar dia semua. Ya. Ketika Allah mau keluarkan, keluar semua. Dengan penyakit yang Allah taruh di perut ibu, saya bilang karena ibu zalim, Allah tidak tolong. Wah, sudah dikasih setengah mati. Lain susah ngelawan penyakit, lain uangnya keluar, lain habis hartanya. Bahkan yang lain-lainnya bisa juga habis. Allah itu kalau mau memudahkan seseorang bisa, kalau mau menyusahkan juga bisa. Dengan judul yang sama, judulnya sama. Apa judulnya? Melahirkan. Melahirkan itu bukan suatu penyakit, ya. Adalah tabiat fitrah wanita. Bahkan binatang-binatang juga fitrahnya melahirkan. Kucing-kucing melahirkan, kambing-kambing, anjing-anjing melahirkan, semua kerbau-kerbau juga melahirkan. Ya, bukan penyakit, ya. Tapi dengan judul yang sama, yaitu melahirkan. Ketika Allah memudahkan, mudah, tinggal lahir saja, selesai.
Tidak pakai biaya-biaya bisa. Tapi ketika Allah mau menyulitkan, ada orang yang untuk melahirkan saja harus mengeluarkan anggaran puluhan juta. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Judulnya apa? Melahirkan. Sama. Melahirkan, bayi lahir itu melahirkan. Tapi ada yang begitu saja dikasih mudah oleh Allah. Ada juga yang dikasih susah. Susahnya sampai dia keluar ratusan juta. Bisa kalau Allah mau. Maka jangan sampai berbuat zalim.